Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa kembali dengan saya, Pastor Benny Syawarjaya. Kali ini saya mau berbagi tentang blind spot. Apa itu blind spot? Blind spot itu titik buta. Kalau kita nyetir kendaraan, walaupun kiri, kanan, depan, tengah ada kaca spion, kemudian ada kamera, dilengkapi dengan kamera, bahkan dilengkapi dengan sensor suara, kita mundur gitu. Selalu ada titik buta atau blind spot di mana kita nggak bisa lihat. Kadang-kadang orang pasang bumper di belakang, di tembok, di garasinya supaya mobilnya tidak kena garasi. Kalau saya coret pakai spidol tuh di tengah. Jadi kalau spion saya udah nyampe situ, udah titik terakhir blind spot. Apapun yang kita lakukan terhadap kendaraan kita, Bapak Ibu Saudara, kita butuh pertolongan orang. Kita butuh pertolongan pihak lain supaya kita bisa mengatasi blind spot yang kita hadapi. Nah, baru-baru ini saya lihat di berita ada mobil ukurannya besar sekali, trailer, di tikungan jalan, ditanjakan, dia kejeblos ban belakangnya. Waktu supirnya diwawancara, dia berkata dia tidak bisa melihat titik tikung kiri di belakang. Nah, itu blind spot. Makanya mobil-mobil ukuran besar begitu membutuhkan pertolongan orang lain, yaitu siapa? Kondektur atau kenek. Yang tujuannya ya untuk membantu para driver supaya bisa mengatasi blind spot itu. Dalam hidup kekristenan kita juga ada blind spot. Itu selalu manusia itu ada blind spotnya. Di mana saat-saat tertentu tidak dapat kita kuasai sehingga kita bisa kembali ke karakter lama. Itu saya sebut sebagai blind spot. Itulah sebabnya kita juga butuh kaca spion. Tapi kaca spion di sini tanda petik. Kita butuh bumper, kita butuh pertolongan pihak lain agar berbagai sarana itu dapat meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi saat blind spot itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ajak kita lihat salah satu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Baru yang berkali-kali mengalami blind spot. Namun akhirnya dia bertobat secara radikal dan hidup dalam kebenaran. Dia itu adalah seorang Petrus. Ada beberapa blind spotnya Petrus. Ini saya bacakan dulu. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini blind spot Petrus. Petrus sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Petrus dikuasai oleh keinginan dagingnya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang menjadi kehendak dagingnya. Petrus itu kan mengertinya Yesus itu bakal jadi raja. Maka Yesus disebut Mesias. Mesias itu pengertiannya adalah seorang yang akan diurapi menjadi raja. Dalam pikiran murid-murid dan Petrus, Yesus itu akan diurapi menjadi raja bagi bangsa Yahudi. Seperti zaman kejayaan Salomo, Yesus akan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan orang Roma, dari jajahan orang Romawi. Makanya ketika Yesus bilang dia mau dibunuh, wah Petrus protes. Jangan, Allah menjauhkan. Kalau engkau dibiarkan terbunuh, aku nggak jadi menteri dong, kan kau mau jadi raja. Itu Petrus. Maka Tuhan berkata, enyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Proyek yang Tuhan kau tidak pikir, kau hanya mikir dirimu sendiri. Kau hanya mikir kau mau jadi menteri kalau aku jadi raja di dunia ini. Itu Petrus, blind spot. Dia memikirkan apa yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Sering kan kita terjebak di situ, Bapak Ibu. Kita datang ke gereja, kita berdoa di hadapan mimbar, kita berdoa kepada Tuhan. Wah, rohani deh. Tapi isi doa kita, kita mau sesuatu yang kita inginkan terjadi. Kalau Tuhan Yesus ada di sekitar situ, Tuhan yang bilang apa? Enyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apalagi Anda punya keinginan yang gak jelas
sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Pengen dapat rumah bagus lah, pengen punya mobil, ganti mobil bagus lah, pengen menang tender lah, dengan segala cara lalu Anda bawa berdoa di gereja. Jadi kalau begini di gereja ada nggak orang kesetanan atau kerasukan? Jawab sendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, itu blind spot yang pertama yang terjadi oleh Petrus. Blind spot yang terjadi kemudian di Matius 6 ayat 22, Matius 26 ayat 73 74, saya bacakan. 73 74 75. Tak lama kemudian orang-orang yang datang di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Dia ngutuk dan sumpah loh, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara, ini blind spot yang terjadi dalam Petrus. Dia datang ke pengadilan waktu Yesus sudah ditangkap. Dia berharap dapat bocoran, jangan-jangan mau Paskah ini. Biasanya tradisi orang Romawi itu membebaskan seorang tawanan. Dia berharap Yesuslah yang dibebaskan. Maka dia ada di sekitar pengadilan. Dia mau cari berita bocoran. Tapi ketika orang berkata, "Kau murid dia kan?" Enggak, dia menyangkal, dia bersumpah, mengutuk. Luar biasa Petrus ini. Buset, dia mengutuk, "Aku tidak kenal orang itu." Tapi apa yang dilakukan di akhir ayat 75. Ketika ayam jantan berkokok, lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia menyesal Bapak Ibu. Dia menyesal. Kita sering juga berbuat salah, ketika Tuhan tegur, kita menyesal. Kita menangis seperti Petrus. Tapi penyesalan itu tidak cukup. Penyesalan itu harus dibarengi dengan permohonan ampun. Permohonan ampun itu mencakup 2 hal. Menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, sering kita nakal. Kita seringkali itu cuman mohon ampun, Tuhan sudah ampuni, kita buat lagi dosa yang sama. Nanti mohon ampun lagi, buat lagi dosa yang sama. Kalau orang namanya memohon ampun dari Tuhan itu menyangkut 2 hal, nggak boleh cuman 1. Menyesali perbuatan dan bersedia tidak mengulanginya, itu baru mohon ampun yang benar. Petrus masih berharap Yesus dibebaskan, makanya dia ada di sekitar pengadilan itu. Tetapi dia berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Nah, kita lihat blind spot berikutnya, Yohanes 21 ayat 3. Ini Tuhan Yesus sudah meninggal. Tuhan Yesus ditemukan di kubur tidak ada. Lalu Petrus berusaha mempengaruhi murid-murid yang lain. Udah jangan diharapkan. Dia udah nggak jadi raja kok, dia udah mati. Nasib kita tidak jadi menteri, kita nggak merubah nasib. Udah jadi nelayan lagi aja, cari ikan, cari duit. Udah jangan dipercaya deh, udah mati kok orang yang mau diangkat jadi raja. Kalau dia mati, kita kan semua kan balik ke profesi lama, jadi nelayan. Dia mempengaruhi murid-murid yang lain untuk tidak mempercayai Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain terpengaruh. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Harapan untuk menjadi menteri pupus sudah. Sang Mesias duniawi telah mati. Tidak mungkin Yesus jadi raja. Maka dia mempengaruhi murid-murid yang lain. Itulah sebabnya ketika mereka nggak dapat ikan, nanti Anda baca terus ayat ini, ayat Yohanes 21. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, Tuhan Yesus langsung mergoki Petrus. Karena Petrus punya blind spot berulang-ulang. Jadi Tuhan Yesus langsung bilang di ayat 15, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" "Ya Tuhan," sampai 3 kali Tuhan tanya. Di situ Petrus sungguh-sungguh menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Lagi-lagi Petrus dikuasai oleh dagingnya dan hawa nafsunya, sehingga dia membiarkan iblis menguasai pikirannya. Petrus berhadapan dengan blind spot. Kita butuh pertolongan Bapak Ibu Saudara. Seperti mobil butuh kaca spion, butuh kondektur. Kita butuh sang penolong. Dengan mengatakan demikian bukan berarti saya menyamakan Roh Kudus dengan kaca spion, bukan. Tetapi dalam konteks kendaraan kaca spion.
tapi kita butuh Sang Penolong. Untuk tidak dikuasai oleh hawa nafsu, untuk tidak dikuasai oleh daging, kita untuk tidak terus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, kita harus membutuhkan Roh Kudus. Setelah mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng atas, murid-murid pada saat Pentakosta, murid-murid termasuk Petrus, memperoleh penolong yang lain. Sehingga mereka mampu hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan yang kudus. Maka hidup mereka menjadi kudus. Petrus tidak peduli dia jadi menteri atau tidak. Petrus tidak peduli dia punya rumah atau tidak. Tapi Roh Kudus menaungi, Roh Kudus menolong. Dia hanya melakukan kehendak Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, kita udah dikasih Roh Kudus. Tapi kenapa kita nggak bisa seperti Petrus? Ini PR berat buat kita. Karena kita nggak mau taat. Kita tidak mau manfaatkan penolong itu. Bapak Ibu Saudara, hidup kudus itu adalah satu-satunya pilihan kita. The only choices itu hidup kudus, tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita mau mengatasi blind spot dalam kehidupan kita. Bertobat dari kebodohan. Seperti Petrus, dia berbagi pengalamannya. Dia bertobat dari ketololannya, kebodohannya, kebebalannya. Lalu dia berbagi pengalaman. Dia menulis bahwa dia bisa memanfaatkan pertolongan Roh Kudus supaya hidupnya menjadi kudus. Hiduplah kudus, stay holy. Dengan cara ini, kita mengoptimalkan fungsi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus fungsi utamanya adalah menuntun orang percaya pada segala kebenaran. Kalau ada hal yang tidak benar menurut Roh Kudus, tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Udah pasti bukan. Karena fungsi utama Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Nah, seorang Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbagi pengalaman kepada kita, dia beri nasihat kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak taat yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kebodohan itu dalam bahasa Inggris ignorant. Dalam bahasa Yunani itu agonia. Agonia itu berarti lack of knowledge, waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kebodohan, ignorant, agonia, lack of knowledge itu blind spot yang saya maksud dari tadi. Mengatasi ignorance, kebodohan kita dengan cara apa? Hidup kudus. Hidup kudus dimulai dari menyiapkan akal budi. Tadi kita bacakan, siapkan akal budimu. Jadi hidup kudus itu bukan sesuatu yang mistik. Ada ajaran yang bilang kalau orang sudah mati bertahun-tahun nanti didoakan baru jadi orang kudus. Ada ajaran yang bilang kita harus menyingkir dari kesibukan dunia ini, lalu kita bertapa di gua-gua, tinggal di biara-biara, baru bisa jadi orang kudus. Kalau begitu, Petrus tidak berbagi pengalamannya untuk orang percaya. Hidup kudus itu harus sesuatu yang logis, masuk akal, bukan sesuatu yang mistik. Maka Petrus berkata, siapkan akal budi. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri dengan segenap akal budi. Jadi hidup kudus itu sesuatu yang tidak mistik. Sesuatu yang sangat bisa dicapai kalau kita mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Pohon anggur, kalau ada ranting-rantingnya, ranting-ranting itu menghasilkan apa? Pasti buah anggur. Tidak mungkin pohon anggur rantingnya menghasilkan buah kedondong. Tidak mungkin. Jadi kalau kita bergantung sama Roh Kudus, kalau kita hidup sesuai seirama dengan tuntunan Roh Kudus, maka hidup kudus itulah yang dihasilkan. Bukan hidup setengah kudus, hidup tidak kudus. Masalahnya kenapa banyak orang tidak hidup kudus? Karena tidak mau bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Maka Petrus berbagi pengalamannya tentang blind spot. Jadi jelas ya, langkah untuk mengubah blind spot menjadi bright spot. Jadi titik buta menjadi titik terang. Kita harus menyiapkan akal budi. Kenapa Petrus bilang begitu? Karena hidup kudus bukan sesuatu yang mistik.
bukan sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh jemaat, bukan hanya milik para rohaniwan, tetapi milik semua orang percaya. Ingat baik-baik, yang namanya pohon anggur tidak mungkin menghasilkan buah yang lain. Buah yang dihasilkan pasti buah anggur. Kalau kita hidup bergantung pada Roh Kudus, yang dihasilkan pasti hidup kudus. Jadi hidup kudus adalah milik semua kita kalau kita mau bergantung kepada Roh Kudus dan kita mau mengoptimalkan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat dalam setiap tokoh-tokoh yang hebat di dalam Alkitab pasti ada blind spotnya. Daud kapan blind spotnya? Daud itu waktu dia ngintip istri orang mandi, ya itu blind spotnya Daud. Dia ngintip, dia kepingin, lalu berbagai macam dosa terjadi dalam kehidupan Daud. Itu blind spotnya Daud. Orang-orang tokoh-tokoh hebat punya blind spot. Tapi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh tuntunan, kita butuh dukungan, kita butuh yang namanya pertolongan. Seperti kendaraan, ada blind spotnya. Dia butuh kaca spion, dia butuh kamera, dia butuh parking sensor, dia butuh konektor. Kita dalam konteks orang percaya, kita tidak mampu sendirian. Itulah sebabnya kita butuh tuntunan Roh Kudus. Jangan Anda berkata, oh tenang aku kuat, konseling dengan lawan jenis, ngobrol-ngobrol nyaman-nyaman, akhirnya hal buruk terjadi, blind spot. Akhirnya Anda digoda oleh hawa nafsumu sendiri, tergoda oleh dagingmu sendiri. Seperti seorang Petrus, dia mengutamakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia tarik Tuhan Yesus ke samping, dia tegur Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak ke Yerusalem untuk dihukum mati. Kepentingan Petrus apa? Kalau kau mati, nggak jadi raja, aku nggak jadi menteri. Aku sudah meninggalkan rumah, mertua, istri loh. Ini bukan cerai loh. Jangan salah, Petrus itu meninggalkan mertuanya termasuk istrinya itu bukan cerai. Jadi jangan Anda yang lagi ribut mau cerai, Anda bilang Petrus juga begitu kok. Karena pekerjaan Tuhan lalu dia meninggalkan istrinya. Enggak, dia mengutamakan Tuhan Yesus. Dia ikut kemana Tuhan pergi. Tapi dia masih punya rumah, dia masih punya istri. Bapak, Ibu, Saudara, analisa diri kita masing-masing, kenali diri kita masing-masing. Titik blind spot kita di mana? Kalau kita menemukan titik blind spot kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita. Dan kita mohon, kita optimalkan fungsi Roh Kudus. Apa sih yang harus kita lakukan? Roh Kudus itu kan fungsinya menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Fungsi kita yang harus kita kerjakan adalah berjalan seirama dengan Roh Kudus. Stoikeo. Berjalan seirama dengan Roh Kudus. Bukan jadi robot, bukan. Ketika kita memilih untuk berjalan seirama dengan Roh Kudus, apakah kita jadi robot, Pak? Kita nggak bisa melakukan kehendak kita, bisa. Karena kita punya kehendak bebas. Tapi Allah mau segala sesuatu yang dituntun oleh Roh Kudus adalah sesuatu yang baik buat kita. Sesuatu yang benar menurut Allah. Jangan kita lawan gitu. Jangan kita seolah-olah hidup kudus itu susah banget gitu. Aduh, dia aja susah, gimana saya gitu. Kalau kita memilih tidak taat, kita memilih mementingkan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, betul hidup kudus itu susah. Tetapi kalau kita memilih taat, sesulit apapun, pandang Tuhan Yesus, pandang kesementaraan hidup ini, pandang tidak selamanya kita melakukan hal ini. Oh, kita dengan gembira, dengan senang hati, kita melakukan ketaatan kepada kehendak Roh Kudus. Tapi Pak, semua orang begitu Pak, masa saya enggak Pak? Yang lain pada nyolong Pak di kantor saya Pak, udah biarin. Keselamatan itu urusan yang sangat individu dan sangat pribadi antara aku dan Tuhan, bukan orang lain. Jadi hidup kudus itu jangan lihat orang lain. Tugas kita itu menurut taat pada kehendak Roh Kudus. Makanya Paulus kan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Anda memilih tidak turut dan taat pada Roh Kudus didukakan, dia sedih. Aku datang diutus oleh Bapa untuk menuntun kamu kepada segala kebenaran. Aku kasih yang benar, kamu gak taat. Sedih dia, duka. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali sampai Roh Kudus dihujat. Tindakan tidak taat kepada Roh Kudus yang diulangi terus-menerus bisa sampai tingkat menghujat Roh Kudus. Kalau sampai tingkat menghujat Roh Kudus, itu dosa yang tak terampuni di dalam Alkitab.
ada 2 dosa tak terampuni. Salah satunya adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu bukan mengeluarkan kata-kata hujat di depan mimbar gereja, bukan. Tetapi Anda sudah diingatkan, melakukan lagi, sampai jadi karaktermu, sampai jadi kebiasaanmu. Itu namanya menghujat Roh Kudus, dan dosa itu tak terampuni. Selagi kita masih punya kesempatan, Bapak Ibu, selagi Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, yuk kita hidup kudus, yuk. Kita pilih taat kepada kehendak Roh Kudus, maka kehidupan kudus yang dihasilkan. Dengan demikian kita mengatasi blind spot kita. Kita merubah blind spot kita menjadi bright spot. Kita merubah titik buta kita menjadi titik terang, sehingga kita memancarkan terang Kristus. Orang-orang di sekitar kita merasakan terang yang kita pancarkan, dan kita menjadi berkat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kita.